kita masuk ke materi pertama, yaitu teori kedatangan Islam di Indonesia. Ahli sejarah menetapkan ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Knapel dan didukung oleh Christian Snokhargrunge. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Lalu yang kedua, ada juga teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Yang ketiga, ada juga teori dari Cina, teori Cina. Dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menurut teori Cina. Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leer. Dalam teori Arab, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Lalu ada proses penyebaran Islam di Indonesia. Islam disebarkan di Indonesia melalui 3 tahap. Yang pertama, Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan Nusantara. Dan yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Adapun saluran-saluran dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, menurut Uka Chandra Sasmita ada 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslimah yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Jadi lebih ke banyak relasi seperti itu. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Jadi jampe-jampe harupat seperti itulah. Yang keempat ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat-tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahumat di Ampel, Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Lulusan pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Yang kelima ada saluran kesenian. Saluran Islami melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang.
Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Jadi ini sistemnya kayak manipulasi dikit. Selain itu, kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Dan terakhir yang keenam itu saluran politik. Nah, politik adu domba. Bukan. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Terima kasih. Untuk materi Islam selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Sejak kedatangannya di Nusantara pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, agama Islam berkembang dengan sangat pesat. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai dengan raja pertamanya Malik Saleh. Kemudian kerajaan Aceh sebagai penyatuan kerajaan Lamburi dan Aceh Dar al-Kamal dengan raja pertamanya Ali Mughayat Syah menerima Islam dari Pasai. Di Jawa, kerajaan Islam pertamanya adalah Demak, bergelar Senapati Jimbud Abdurrahman Penembahan Palembang Sayyidin Panatagama dengan rajanya Raden Patah. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Penyebar Islam di Jawa terkenal dengan sebutan Wali Songo. Kerajaan Banjar dan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Ternate di Maluku, Kerajaan Gawatalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu di Sulawesi. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebudayaan dan tradisi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kebudayaan. Seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk kebudayaan Islam di Indonesia semakin beragam. Pertama di bidang seni bangunan, misalnya bangunan-bangunan masjid dan lain-lain. Bangunan-bangunan masjid menyebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Contohnya Masjid Raya Aceh, Masjid Kesultanan Medan, Masjid Demak, Masjid Cirebon, Banten, dan lain-lain. Terlebih setelah merdeka, bangsa Indonesia berhasil membangun masjid terbesar di Asia Tenggara pada masanya, yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta. Yang kedua yaitu di bidang seni, misalnya kaligrafi, nadom, syair, dan lain-lain. Pengaruh masuknya Islam terlihat ketika seni patung digantikan dengan seni kaligrafi. Yang paling mencolok yaitu adalah pengaruh Islam dalam seni wayang. Hal ini bisa kalian lihat dari wayang Kalimosodo yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran agama Islam. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, misalnya kewajiban membayar zakat seperti infak, wakaf, dan menyantuni anak-anak yatim piatu. Hal itu membuat perekonomian semakin berkembang. Yang keempat yaitu di bidang sosial, yaitu dihapuskannya sistem kasta atau pembagian kasta. Jadi tidak heran kenapa sekarang sistem kasta langka di Indonesia. Karena apa? Sebab mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia yaitu mayoritas agama Islam. Tradisi Islam di Indonesia. Banyak sekali tradisi Islam di Nusantara yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempatnya masing-masing. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu tradisi halal bihalal. Halal bihalal diartikan sebagai maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat, aula atau lapangan dan lain-lain oleh sekelompok orang. Yang kedua yaitu tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan bertepatan atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat atau keluarga besar akan berkumpul di suatu tempat seperti rumah atau aula untuk mengadakan selamatan dengan hidangannya yang didominasi dengan kupat. Yang ketiga yaitu tradisi Rabokasan. Tradisi ini dirayakan tepatnya hari Rabu terakhir di bulan Safar. Perayaan ini bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lain agar terhindar dari segala musibah dan bencana. Yang keempat yaitu tradisi Maulid Nabi. Maulid Nabi diperingati dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan diisi dengan dzikir-dzikir bersama, sholawat bersama, dan diisi dengan tablik akbar.